Halo para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam channel YouTube Mister Goblox. Baik saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Wah, ini gayanya seperti seorang pendeta ya, Gilbert Lomoindong. Baik pemirsa, jadi kembali lagi dengan saya, seorang pemain catur yang paling goblok dan gila di dunia ini ya. Jadi saya langsung saja di sini saya ingin melakukan penantangan ya, atau menantang Bapak Pito Rukmadi. Pito Rukmadi. Nah ini, nah ini tadi saya sudah ini ya, apa, eh, komen-komenan di Facebook, dan saya mau menantang dia bermain untuk konten YouTube. Jadi langsung aja di sini saya memilih random ya, random aja. Jadi nanti tergantung lichessnya milihin saya warna apa. Terus di sini saya 15 menit plus 0 detik, incrementnya tidak ada alias 0. Ini tadi sudah disepakati di Facebook ya, jadi langsung aja kita kirimkan tantangannya. Oke, jadi nanti saya akan mengomentari langkah-langkahnya Pak Pito Rukmadini ya. Karena saya tidak mengerti kekuatannya sampai di mana. Kalau nggak salah sih dulu saya pernah main sama dia di chess.com ya. Wah, tinggi juga loh rating rapidnya loh. Wah, ini hati-hati loh. Ini kayaknya membahaya nih ini loh. Wah, ini ngeri. Tapi pas di chess.com kalau nggak salah waktu itu saya yang menang loh. Entah dulu pernah main apa enggak, tapi setahu saya kayaknya seingat saya pernah gitu loh. Cuma nggak tahu, ini coba aja. Tunggu aja dulu karena tadi saya sudah bilang ya. Tunggu aja dulu coba. Tunggu 2 menit deh ya. 2 menit. Kita hitung mundur ya dari 120 detik. Oke. 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 90. Kelamaan lah ya, kita dulu buka Facebook aja, kita coba bilang sama dia gitu. Kalau enggak ini nanti ngitungnya mundur percuma gitu. Jadi kita harus, nah ini kita lihat dulu coba dia sudah balas belum. Oh, dia enggak itu ya, coba. Oh, ini malah yang di sini malah. Oh, oh ini yang di grup Pepa Nobi. Oh, gini enggak kok. Pito Rukmadi ini gimana ini? Belum dikonfirmasi tantangan saya. Oh, iya, belum kok. Belum on dia ya. Belum on dia Pito Rukmadi. Oh, Pito Rukmadi kita follow dulu deh, biar kita tahu nanti dia pas on apa enggak. Nah, ini udah on. Kita coba ya, tantang dulu ya. Let's go, bos. Oke, kita akan coba kita gunakan jurus apa kita ya. Ya. Ini tunggu aja, ini diterima nanti. Oke, ya sabar dulu bos, ntar diterima tantangannya, kita tunggu ya. Tunggu bos, ini 15 menit. Ini angel temen ini ya. Oke, lama banget ini, gimana ini Pak? Waduh. Jadi apa ndak ini Pak? Kepriben kie? Oh alah, no. Lama amat, kita buka Facebook siapa tahu dia ngechat apa gimana gitu loh. Kok apa dia main ya? Jangan-jangan main malah. Lama amat ini orang. Kepriwe guys. Kita Rukmadi.
bagaimana ini, dia nggak menerima tantangan saya, bos. Oke, kita hitung mundur 60 detik ya, kalau nggak batal. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 35, 37 kok 35, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Ini kok hidung saya kenapa ini? Hidung saya berjerawatan. Aduh, lama banget ya. Payah dia. Oh, ini udah main. Oke, bos. Main ini. Aduh, sinyal saya ini loh. Kampret banget sinyalnya. Ayo, dia memainkan langkah D4 ya. Oke. Siap ini saya. Siap ya. Sebentar, ini sinyalnya penyesuaian dulu, bos, supaya sinyal. Aduh, dan oke, saya akan memainkan langkah yang tidak biasa, jadi kita akan main C6. Oke, C6. Saya mau main yang aneh-aneh gitu loh, yang aneh bin goblok gitu loh ya, karena saya ini orangnya kan rada-rada gila, rada-rada miring, goblok gitu loh. Makanya saya juga akan menampilkan permainan yang goblok gitu loh. Oke, D4, C6, E4, kita anggap aja ini oke, kita what the best move. Oke, A5 dong. A5. Ini rencana saya kuda ke sini terus ke sini muter gitu loh. Kita kan main yang rada beda supaya jangan terdeteksi langkah-langkahnya gitu loh. Kita harus memainkan yang aneh-aneh gitu biar dia bingung. Persiapan dia kan nggak matang, dia nggak ngerti gitu loh. Nah, kita kasih gini kan bingung dia kan. Nah, apa kuda C3, kuda F3 atau F4 atau C4 paling-paling kan gitu ya. Gajah E3, gajah D3 sangat-sangat bisa dibaca gitu loh. Kayaknya C4. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya ke sini. Nah, this is salah satu prinsip dalam pembukaan, yaitu developing the pitches atau mengembangkan perwira kita menuju petak-petak yang strategis macam itu loh, bos. Jadi kita biarin dia mau kuda C3 apa kita nanti ini mainnya kalem tapi nanti mematikan di middle-nya. Middle ini nanti lihat aja coba. Saya ini orangnya ini sangat-sangat tidak mementingkan posisi gitu ya, tidak mementingkan opening gitu. Kita anggap aja ini cuma apa ya? Anggap aja ini saya ini orang yang nggak ngerti teori gitu lah. Jadi orang-orang zaman dahulu kala gitu ya, yang mainnya itu kayak memang begini orang zaman dulu. Nah, kita jangan kuda C7 dulu deh. Kita kasih G6 dulu. Oke, ini nanti manuver saya ini rada beda gitu. Saya ini gini supaya jangan jangan kelihatan gitu loh. Langkah-langkah saya itu harus yang aneh bin gila gitu, supaya nanti wow gitu, ada wownya gitu, meskipun ya entah berhasil atau gagal, yang penting sudah mencoba kan ya. Yang penting berani dulu gitu, kalah menang belakangan. Kita gini kan nanti kuda H6 mungkin ya, kuda H6 terus gajah G7 mungkin. Ya, dia mikirnya rada lama ini karena mungkin asing dengan posisi seperti ini gitu, padahal ini tahap opening sebenarnya harusnya itu bisa cepet gitu, gak saya sih nggak terlalu pusing ya dia mau modelnya gimana. Mungkin H4 mau dobrak. Oh, B4 boleh juga langkahnya ini. Abaikan aja, gimana abaikan, dia nusuk B5. Abaikan aja, bos, nggak usah dipedulin. Saya gini dulu, bos, kita ngintip benteng, ini kan ngintip benteng, dia mungkin bentengnya maju kali, benteng A2 mungkin. Benteng A2 kita abaikan lagi gitu loh. Kalau udah F6 dia E5 ya. Benteng A2, sabar bos. Wih, dimakan, bos. Permisi bang, boleh gabung grup? Loh, ini malah ada yang ngechat gabung grup apa? Kita balas ya. Grup apa? Saya nggak punya grup. Oke, kuda nih tak masuk gimana ini? Kuda nih ke kuda C5 mungkin yang ngancam pion. Oke, boleh kayaknya ya, tapi I don't know apakah itu efektif atau tidak. Mungkin bisa dicoba kali ya.
Oke, let's try. Kuda C5 bos. Karena saya ini suka main-main yang aneh-aneh gitu loh, untuk mengacaukan persiapan lawan. Kita nggak mau terpaku pada teori opening. Saya ini mainnya itu aneh bin gila bos. Saya ini mainnya itu yang aneh-aneh gitu. I don't care he move apa, dia berjalan apa, saya tidak peduli gitu loh. Kuda C3, kuda C3, kuda E6, kita puter-puterin aja biar dia pusing sendiri nanti gitu. Kuda C3 menteri kali A5, terus gajah D2, gajah kali D4. Oh no no no, dia tidak itu, dia kasih pion bos. Dia kasih pion satu loh. Ini maksudnya opo ini pion tengah, ini kita sikat aja kali ya. Menarik gini, kita sikat aja deh biar dia bingung ya. Tapi dibiarin ya. Jangan kuda ini kalau dibiarin nanti kuda saya dimakan bos. Oke, santuy, kita ini bermain itu tidak usah gerusak gerusu. Oke, tidak usah gerusak gerusu, prinsipnya orang Jawa ya. Tapi kalau saya sih non Jawa, tapi ya tetap oke. Kalau kita nggak punya grup khusus member pelanggan, maksudnya saya ndak nggak grup-grupan, nggak punya grup. Ini ganggu aja, ini orang lo lagi catur, ini orang mau kacau temenan. Saya tak pukul dulu, sekak. Dia kemana bos? Sekak, dia nutup pakai kuda, Karena apa ya, ini kita dapat, kita sikat dulu lah ya. Oke, Renada kak itu aja deh, simpel aja deh kita. Kalau saya balas saya sederhana, berarti saya sedang lagi ada urusan gitu ya. Teks dulu lah, queen teks ya. Ini kan langkah paksa. Dia nutup pakai gajah nggak mungkin, paling kuda D2 kan. Oh wow, rajanya lunga bos, rajanya Melayu. Oh rajanya Melayu. Oke sih. Menteri B6 dia kemana? Menteri C2. No, I don't want. Saya tidak mau itu. Knight GF6, kuda GF6, kuda GF6 atau kuda G5, H4, kuda E6, E5. Lebih menarik kalau kita supaya tetap komplikasi, tetap yang mau anjay gitu, supaya tetap anjay kurinjay. Bagaimana caranya? Let's try to making some move. D5 pukul-pukul terlalu terbuka, nanti nggak rame ya. Supaya rame, tetap mempertahankan intensitas serangan, kita harus bermain yang aneh aja. Yes, kuda G5 wis. Kita pertahankan intensitas serangan supaya tetap terlihat apa? Perfeksionis, permainannya itu cantik gitu loh. Karena kalau saya ini suka mainnya nggak biasa gitu loh. Kalau tadi misalnya saya mainkan D5 atau kuda GF6 itu terlalu biasa, terlalu standar posisinya. Kalau yang kayak gini kan lawan jadi bingung gitu, lawan mikirnya agak lama gitu. Dia kalau gajah C3, saya menteri ke A7 aja lah ya, ke A7, jangan ke C7 lah, menteri ya. Karena kalau kita menempatkan buah-buah catur kita di posisi yang tidak biasa, lawan pun dia akan nanti kadang-kadang itu nggak menyangka, nggak ngelihat gitu, apa di luar di luar perkiraan dia gitu. Dia nggak tahu kalau ternyata ada buah catur kita di situ gitu, karena nggak biasa posisinya, makanya dia bingung. Misalnya sekarang saya H5 is not good I think ya. C5 I think no good. Dia mau nyeter ya kuda B3, tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting saya menyelesaikan perkembangan dulu ya, atau D6 ya. D6 kayaknya oke buat ngeluarin gajah ya.
karena gajah saya itu kan belum keluar. Gajah saya belum keluar, mestinya dikeluarin dulu. Saya juga ada ide kuda E6. Dia kuda B3, saya menteri G5. Interesting ya, menarik ya. Menarik ya. Tapi gajah saya nggak bisa nggak bisa sih, cuma nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, ini di sini kuda juga kayaknya kurang bisa memberikan tekanan ya. Mari kita sini dulu. Nah, nah ini dari sini kuda nanti bisa ke F4 juga. Saya masih tetap akan mempertahankan permainan yang aneh gitu, tidak mau terbawa arusnya dia ke permainan yang biasa atau yang sederhana gitu, ke permainan yang netral. Makanya saya mau di sini memainkan yang langkah yang nggak biasa gitu. Kuda B3, apa baiknya menteri A7 ya? Menteri A7 apa menteri G5? Kalau menteri G5 dia kuda F3, terus saya menteri A6, gajah C1 ya, keserang lagi ya. Kayaknya nggak bagus, mendingan menteri A7 ya. Save dulu sambil tetap memberikan tekanan terhadap pion D4. Tapi nanti dia C5 ngeblok ya. Ngeblok, seter saya nggak punya banyak ruang gerak. Mungkin bisa dengan menteri B8 gitu ya, atau kuda F4. Tapi kayaknya kuda B3 sini. Kuda B3. Kuda B3 menteri, kalau menteri C7 terlalu standar loh. Karena di dalam banyak permainan, menteri itu seringnya kan ke C7 kan. Mengontrol diagonal D8 sampai A5 itu sangat sering sekali menjumpai posisi seperti itu kan. Nah, kalau ke A7 itu jarang gitu loh. Makanya kita tempatkan di posisi yang jarang. Oke. Dia juga mainnya juga nggak mau standar ya. Dia mainnya juga juga nggak standar juga. Oh, dia mencegah kuda F4. Nah, kalau dia mainnya itu seperti ini, saya juga harus bermain yang lebih aneh lagi. Kalau lawan kita mainnya aneh, kita harus lebih aneh lagi. Jangan kuda H6 gimana kuda H6? Kuda H6 rencananya apa ya? Kuda H6 terus kuda G4 percuma ya. Dia usir H3, saya nggak punya lagi. Tapi rame sih, menarik sebenarnya gitu loh. Kalau kuda F6 jelek, nutupi gajah saya lagi ngintip gajah, jadi kita harus mainkan yang tidak biasa. Menteri A7 dia C5. Menteri A7 C5 jelek. D6 dulu lah ya, D6 dulu kayaknya oke ya. Apa kuda H6? Kuda H6 dia H3 pun H3 saya nggak punya ruang gerak banyak. H3 terus rokade dulu kali ya, atau D6 dulu. D6 terus menteri A7. Kuda ya wis lah, D6 dulu lah ya. Buka jalur ini gajah ini loh. Ini kuda H6 terus rokade ya. Atau ada langkah yang lebih aneh lagi biar dia bingung. Oh, menteri H5 ya. Menteri H5, kuda G3, menteri H4. Oh, kuda F3 terus ya. Terus menteri F4, dia gajah C1. Gajah C1 saya kena serangan bertubi-tubi bolak-balik. Seternya akhirnya jadi apa, kena tempo. Lebih baik kita cari aman aja. Ini kan D6 buka jalur gajah sekaligus mencegah pion putih biar nanti nggak ke C5. Jadi saya punya ancaman menteri A7 untuk mengancam pion D4 gitu loh. Jadi nggak bisa diblok pakai C5 lagi karena saya bisa D kali C5. Oke, gini kan. Nah, ini saya harus mundurnya ke A7 tetap sesuai ini.
Nah, kita akan memberikan tekanan terhadap pion D4 ya. Jadi ini kalau kuda B3, kuda B3, kita kuda H6 atau H5 dulu. Wah, ini mulai mulai netral, ini posisinya mulai mulai menjadi posisi yang sering dijumpai gitu. Jadi kita harus merombak lagi supaya lebih aneh lagi, tetap mempertahankan di posisi aneh. Jangan sampai menjadi posisi yang banyak dikenali orang. Akhirnya jadi itu apa? Jadi nanti dia udah paham gitu, cepet jalannya, udah nggak mikir lagi, udah langsung kayak udah kulino gitu, udah biasa gitu. Wih, oh iya ya, soalnya gajahnya udah dijaga ya, gajah di C3 udah, wah keren juga dia langkahnya bos. Wah maksa pertukaran ini, kalau enggak ini apa kuda D4 ya, netral ya, netral kuda D4 jangan netral nanti. Gini aja, dia kan makan, makan menteri D4 bagus ya. Menteri D4 oke nggak ya? Menteri D4 dia pukul, saya sekak, dia netral sekali ya. Menteri D4 dia pukul kuda, saya pukul gajah, sekak, kudanya nutup. Terus pukul pion. Nggak menarik ya. Netral sekali serangannya hilang. Kuda D4, kuda B3. Kuda F4. Kuda F4 dia kemana? Kuda F4 dulu ya. Kita harus tahan serangan lah, jangan dinetralkan dulu lah ya. Kalau jangan dibawa ke end game dulu lah ya, biar rame gitu loh maksudnya. Biar tetap ada intensitas serangannya itu tetap besar gitu, menarik untuk ditonton gitu loh. Gajah C2, gajah C2 anu ya, gajah C2, menteri D4, kuda E2, pukul. Oh enggak, dia nggak berani kuda E2 karena kuda kali E2, menteri kali E2, terus menteri kali A1 skak dapat beteng. Menteri F3 mungkin, menteri D4. Menarik loh. Nah, menteri B1, menteri B1 tetap menteri B4. Gajahnya mungkin mundur, apa gajah B1 ya, gajah B1, menteri menteri D4 tetap. Oh malah dia bisa kanu ya, keintip bentengnya malah jelek dia. Tapi dia bisa, boleh juga sih, cuma ya kita nggak usah terlalu jauh mikirnya ya, nggak terlalu panjang, biarin dia mikir apa. Kita rencanakan rencana kita dulu deh. Sekarang yang bagus serangannya apa ya, item ya, setelah nanti misalnya setelah itu terus saya kan punya sasaran. Oh itu, oh dia mencegah menteri D4, pinter dulu, pinter juga. Menteri A5, kuda E4, kita pertahankan permainan yang tidak biasa ya, biar dia tambah bingung ya. Ini kelihatannya dia udah rada bingung nih, kita harus mikirnya udah lama dia. Biar kalau pemain-pemain tua, pemain lama itu biasanya bingung dikasih permainan yang begini, terus itu loh. Gajah G4 dia H3 ya. H3 mundur set ya, kasih yang aneh-aneh gitu loh. Apa ya langkah yang nggak biasa itu, apa ya, saya masih rada bingung nih mikirnya.
Menteri A5 kuda E4. Coba korban G5, nggak masuk akal ya. Kuda H6, kuda 6 boleh ya, kuda H6 ya, tapi ketone kayak kurang gigit, kurang greget gitu loh. Greget Menteri D2 terus dia ya. Kuda H6 Menteri D2 malah jelek saya. Menteri A5 dulu apa ya? Menteri A5 kuda E4. A5 kuda E4 terus what must we doing after kuda E4? Not so good ya, saya pikir tidak terlalu bagus. Kita harus, wah ini waktu saya semakin lama semakin tipis bos. Jadi kita harus memikirkan langkah yang lebih. Jangan penyederhanaan dulu, tapi saya nggak mau penyederhanaan bos. Saya maunya cari langkah yang ya, kita harus cari-cari taktik, main taktik bos. Dia nggak gampang karena ini memang lumayan solid dia mainnya ya. Jangan sampai penyederhanaan. Kalau dia tuh jangan mau. Kita harus mainkan kuda itu, kuda 6 kuda F6 kuda F6. Kok kayak mau netral ini kok. Posisinya mau netral ini, mau nggak bisa lagi diutak-utik lagi kayaknya. Memang harus nggak bisa diutak-utik lagi nih. Susah. Nggak bisa diutak-utik lagi nih, kalau dipaksakan malah kalah saya bisa ini. Udah nggak bisa aneh-aneh ini. Nggak bisa terlalu ya. Kuda E4, kuda 6 H5, kuda E4, kuda 6 H5. Oke, sini kita kuda G4 jelek, kuda 6 H5 ke sini. Oke. Kuda G3, kuda G7. Kita hindari pertukaran, kita putar-putar biar dia bingung. Saya nggak peduli evaluasi engine mau mengatakan posisi putih lebih bagus, posisi hitam lebih bagus. Ini soal psikologis. Jadi kalau dalam permainan manusia memang kadang itu dibutuhkan langkah blunder untuk menang gitu loh. Nah, ini dia pinter juga sih. Butuh pemikiran yang lebih kuat lagi bos. Piye ya caranya ya. Pining pukul Menteri D4. Sangat netral. No good. No good, netral bos. How to, gimana ya caranya ya, bingung saya loh. Set dia kudanya mundur. Ora bisa ya jam. Duh, Gajahnya ke G4 dulu apa ya, tapi dia H3. Not so good I think, not so good. Pukul pion dulu, jebret. Oke, langkah tenang dulu, langkah sunyi lah ya, langkah tenang. Langkah tenang dulu lah, kayak Wesley So kan mainnya gitu. Wesley So mainnya kadang itu nggak mesti selalu terus, pressure terus. Dia selalu kadang-kadang itu langkah tenang. Langkah tenang ini tujuannya ini santuy. Pukul. C kali D5, gajah B15. Kemungkinan dia tahan dulu pakai A4 bisa ini. A4 kemungkinan, terus kita saya nggak mau rokade panjang.
mending kita mainin raja dulu lah ya, raja F8 terus raja G7. Oh, gitu. Si pukul take dulu, take. Wah, dia ada ancaman juga, dia kuda kali D6 kok. Wih, oke, kita geser raja aja ya dulu ya. Menteri C3 loh, menteri C3 juga bisa dia loh. Wah, keren juga dia mainnya. Siapa, rokade panjang ya, rokade panjang aja apa ya, rokade pendek aja apa ya, rokade pendek. Kayaknya kalau nggak rokade pendek bahaya ini kok. Rokade pendek aja lah ya, kayak bahaya ini loh. Wah, nggak jadi. Wah, ganti game plan. Wah, bahaya ini. Ngadu ya, menteri E3 malah ya. Saya nggak mau diadu bos, Menteri E3, menteri E6 aja lah. Menteri A6 aja. Saya mending kalah waktu tapi alot partainya gitu loh. Saya ini bukan tipe pemain yang seneng penyederhanaan gitu, terus idik remis saya nggak seneng gitu loh. Kayak GM IM Indonesia gitu, apa FM, enggak, saya beda ini bos. Ini dia juga mikir lagi nih, lo malah off dia tuh. Lo kok malah off? Gimana tuh Pak Pito? Masih rame ini loh. Jangan off dulu. Hard game ini bos. Sulit ini bos. Ayo jalan Pak Pito. Saya nggak seneng kalau menang nggak fair gitu. Menangnya menang karena ditinggal permainannya itu. Penghemat baterainya diaktifin dulu. Ayo Pak Pito, jalan Pak Pito. Saya nggak seneng menangnya kayak gini, menang nggak fair gitu loh. Menangnya menang murni gitu baru enak, bagus. Masih seru ini, susah loh partainya loh. Partainya susah ini loh. Partai ini susah bos, masih sama-sama susah ini, saya bingung juga. Belum menang saya ini. Masih ada harapan bisa remis, bisa menang putih, bisa menang hitam. Rame partainya ini aslinya. Mungkin saya nggak terlalu kreatif di partai ini ya, tapi lumayan bisa memberikan perlawanan gitu loh. Gimana ini Pak Pito? Kau malah nggak jalan? Apa sinyal saya yang bermasalah? Apa dia yang gangguan? Loh, malah. Ya, oke, kita flashback, kita ulang dari awal ya. Partainya begini tadi, D4, C6. Nah, ini saya nggak memainkan varian biasa ya, dengan langkah D5 gitu. Biasa kan D5, ini enggak, ini A5. Nah, C4, kuda sini. Saya tadi mau muter kuda ke C7, tapi nggak usah lah, nanti aja. Kita kacaukan dia gitu loh. Dia juga aneh juga mainnya, B4 tuh. Main B4 kita abaikan aja. Kan gitu saya nggak kepancing. Gini, nah saya kasih permainan yang bikin dia bingung gitu. Kayak gitu. Saya dikasih ya, saya makan kan. Terus gitu, nah itu saya tadi jalan apa, tadi saya makan ya, oh iya gratis itu, just saya malah partai barusan udah lupa kok. Saya memang gitu, memang orangnya kan aneh gitu loh. Jadi kalau partai barusan langkah-langkahnya pun saya udah rada lupa gitu. Memang ini saya langkahnya nih lucu juga ya, langkahnya kayak gitu ya. Nah ini kan, nah ini kan harus makan, kalau enggak saya rugi.
Ini misalnya tadi kuda D4 pukul netral, langsung penyederhanaan, nggak asik. Nah, gini baru cocok ini. Nah, tadi kalau kuda C5 misalnya kuda C5 kuda pukul gajah, terus kuda E4 nggak bisa ya. Memang betul ya gini harusnya. Nah, ini tadi saya bukan kuda C5 tapi kesini memang karena di sini lebih memberikan pressure gitu loh. Dia defense-nya gitu. Kalau menteri F3, saya menteri D4. Terus dia kesini, nah saya gini supaya masih tetap menjaga permainan tetap aneh gitu loh. Nah kesini, set dia kesini, terus saya. Nah ini tadi saya nggak sengaja menemukan langkah ini nih. Saya tadi pertama kan mikirnya awalnya gajah G4 atau apa gitu. Terus saya pikir bingung. Terus oh iya ya gajah. Saya ingin menjalankan gajah supaya mengoneksikan dua benteng ya. Tapi gajah ini sebaiknya ditaruh di mana gitu. Saya bingung kan. Terus nggak sengaja ngelihat oh bisa anu ya. Gajah saya ini bisa nanti ke B5 setelah C kali D5 terus C kali D5 nanti bisa ada potensi nyekak di B5. Jadi saya pikir ya udahlah gini aja kalem aja gitu. Ini nggak sengaja nemukan langkah ini terus dia kesini kan. Nah, saya nggak pukul ya. Kenapa tadi saya nggak pukul? Oh karena tadi itu saya melihat ada kuda bisa kali D6 skak. Makanya saya rokade dulu. Kalau tadi saya rencananya kan mau raja ke F8 tapi dia menteri C3. Saya bahaya nanti bentengnya nggak enak gitu kan. Dirokade aja udah kayak gini. Ganti game plan. Beda posisi beda tekniknya begitu loh ya. Ya udah kalau gitu sekian aja dulu ya buat Pak Pito Rumadi, semangat terus latihan caturnya biar bisa menjadi seorang Grandmaster Indonesia. Selamat sejahtera, sehat sentosa.